Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yuk kita lanjutkan pelajaran hadis setelah kita membaca Al-Quran dengan mendengarkan kalam Allah. Sekarang kita mendengarkan nasihat Rasulullah melalui hadis yang ke 80 kok 80 sih, 90 ya, 91. Ayo nanti yang santri yang belum bisa baca tafsir ya Jalalain, nanti bacanya ini ya, sorogan juga. Setelah Abin baca, nanti besok berarti Abi tunjuk siapa yang baca pelajaran kemarin, supaya bisa tahu ya arti setiap yang kita pelajari. Abi juga begitu dulu pesantren itu sorogan kayak begitu tadi yang Abi nyuruh siapa, Armin, Min baca tafsir ayat sekian, itu maju di depan guru, kalau salah diingatin oleh ustadznya. Semua kitab, mau fikih, mau apa namanya itu hadis, mau kholasah Nurul Yakin, semuanya maju di depan baca. Nah ini artinya ada suatu pelajaran yang insya Allah akan melekat. Jadi saat kita nggak tahu terjemahnya, kita siap-siap nambal namanya. Nambal tahu? Nanya temennya, wah ini apa artinya ya? Nah setelah sempurna maka siap kita maju ke depan. Ya bedanya ini hadis ada harokatnya, syakalnya, kan lebih mudah kan daripada tafsir Jalalan yang nggak ada harokatnya, itu lebih rumit. Itu mungkin nanti ya yang sudah selesai yang 30 juz boleh ikut yang tafsir Jalalain, wajib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila du'iya diundang, du'iya dipanggil, bentuknya mabni fi'il madhi, ada maklum, ada majhul. Kalau doroba memukul, kalau dipukul apa kalimatnya? Duriba. Fataha membuka, dibuka futiha. Da'a memanggil, kalau dipanggil diundang du'iya. Idza apabila du'iya diundang, dipanggil, ahadukum ada yang ngantuk siapa itu belakangnya? Miftah. Allahu Akbar. Febrianti ngantuk, mesti lahirnya bulan Februari itu. Yulianti pasti bulan Juli. Agustin pasti Agustus. Evi pasti Maret. Nanti kalau Evi ulang tahun kasih hadiah es krim ya. Ahadukum salah satu di antara kalian ila kepada al-walimati. Walimah itu apa? Acara. Ayo, walimah itu apa? Yang menyelenggarakan kegembiraan. Ada namanya takziah, ada tahniah, ada apa lagi tuh? Ada walimah. Walimah apa saja yang biasa kita sering dengar? Arus. Berarti walimah apa itu arus? Pengantin. Misalnya Evi jadi pengantin sama Mas Jabal misalnya ya. Terus kita diundang semuanya. Nih saya contohkan langsung dengan redaksi hadis ini. Maka apa? Falyatiha. Fal maka hendaklah ya'tiha, dia mendatanginya, dia wajib memenuhi undangannya. Coba
Rawa meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Contoh ya, undangan sudah disebarkan, Jabal sudah mengundang, walaupun di situ ada mantannya Evi diundang juga, mantan Jabal diundang juga. Kalaupun nggak ngasih apa-apa, yang penting datang. Paham, Jong? Tidak harus membawa apa-apa, yang penting datang. Biasanya apa? Terima kasih kehadirannya, doanya, yang penting doa saja. Bahkan kalau Abi di undangan di orang-orang kaya yang sudah kira-kira duitnya sudah banyak gitu kan, orang-orang pesona, Abi diundang, acara yang luar biasa acaranya. Alhamdulillah Abi datang, kadang nyiapin itu sesuatu, tapi malah justru nggak mau dikasih, pulang malah dikasih amplop tuh ya. Paham ya? Jadi ada yang memang bisa kita terima, ada yang nggak kita terima. Tapi kadang ini menjadi satu polemik di masyarakat, itu adanya walimah itu diidentikan dengan sumbangan, ya kan Ustaz ya, nyumbang sekian sekian. Bahkan di satu kampung itu malah dikasih tanda, kalau nggak datang dikasih tanda, kemudian amplopnya dirobek. Dia dulu ngasih misalnya 100.000, ternyata begitu Faras undangan ke Evi ternyata hanya 10.000. Nah, marah Evi, kemudian WA, dipoto uangnya, cekrek, kirim. Faras, dulu saya 100.000, Anda kenapa 10.000? Nah ini kadang ada kasus seperti itu, padahal tidak. Kalau walimah itu, walaupun walimatul arus, walimatul safar, walimah akikah, walimatu tasmiyah, dan seterusnya ya, itu tidak ada anjuran untuk memberikan sesuatu kepada tuan rumah. Yang penting datang, hadir, doanya. Kalaupun dia pernah memberikan sesuatu kepada kita, kalaupun kita nggak ada, maka tidak menjadi penghalang untuk datang tanpa harus memberikan sesuatu yang sama. Itu tujuan walimah, bukan kemudian malah suruh jadikan dikomersilkan. Wah, kita mengadakan walimah, ini kita modal 10 juta, harus dapat 30 juta. Nah ini kadang-kadang seperti ya Dok, paham Dok? Ada kan di kampung begitu kan? Narik artinya. Enggak. Walimah ya ketika saat kita tahu bahwa dia mengadakan acara yang sifatnya apa? Karena ada kesenangan, kebahagiaan, diantaranya adalah menikahkan atau kita nikah. Nah hukumnya yang mendapatkan undangan wajib untuk memenuhi undangannya. Yang mengundang hukumnya apa? Yang mengundang hukumnya apa? Sunnah. Yang memenuhi undangan, yang dapat undangan hukumnya, kecuali ada udhur syar'i, wajib itu, wajib. Nah kalau nggak bisa, ada halangan, maka disampaikan supaya nggak menunggu-nunggu, nggak menanti-nanti. Mohon maaf Mbak, saya pas hari itu ada acara, mungkin insya Allah lain waktu saya hadir bersama suami saya. Gitu. Kapan suaminya? Mungkin 5 tahun lagi. Ya Dok, paham Dok? Apapun itu walimah. Tapi ketika ada yang orang yang nggak dipanggil hadir, hukumnya apa? Contoh misalnya Evi nikahan sama Jabal, tiba-tiba ada sosok mantan Evi, dia sengaja Evi itu nggak manggil mantannya karena takutnya nanti merasa tersakiti saat Evi bersanding dengan AA Jabal. Ternyata mantannya itu datang, hukumnya apa? Dia makan, minum, semua apa makanan dimakan dengan lahapnya. Apa hukumnya orang yang nggak diundang tapi hadir? Hukumnya apa? Setiap minuman yang diteguknya menjadi haram, setiap makanan yang disantapnya menjadi haram karena nggak diundang. Ya, ada juga kasus seperti itu. Ada begitu lapar, kemudian di tengah jalan macet
dia tahu, wah di sana ada resepsi pernikahan, dia masuk nyelonong aja, dia salaman aja, nggak ngasih amplop tapi ngabisin makanan. Haram hukumnya, ya. Ini harus tahu ilmunya. Makanya harus nanya, saya diundang enggak ya? Kak Armin katanya nikahan ya. Berarti kalau nggak diundang harus muhasabah. Kenapa saya nggak diundang ya? Ada apa dengan Kak Armin? Padahal dulu kan teman sekamar, sering mandi bareng, apa namanya, makan bareng, ke mana-mana bareng. Kok nggak diundang? Kenapa ya? Nah itu bisa sebelum janur kuning melengkung, maka bisa sampaikan, Assalamualaikum dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati kami memberanikan diri untuk bertanya kepada teman-teman semua mendapatkan undangan, tapi apa lupa atau sengaja saya nggak dapat. Nah Armin nanti akan menjawab kalau ada pulsa. Oh ya lupa, saya lupa, maaf, hadir ya. Malah spesial undangannya, yang lain mungkin lewat orang lain, Armin datang ke rumahnya. Nih Kak Fahrul undangannya, spesial undangannya. Nah itu boleh ya, boleh. Jadi itu karena lupa atau karena memang sengaja, karena memang ada sesuatu yang mungkin dalam hatinya. Karena banyak kan ada video itu saat undangan, lihat begitu salaman, ya ternyata mantan pacarnya datang, salaman dia dengan Evi-nya, tapi nggak mau salaman sama Jabalnya. Itu sama Evi begini, sama Jabal. Nah, itu ada seperti itu. Ada lagi yang mantan itu masih punya apa? Hasrat, rasa. Ya, kenangan-kenangan ternyata masih belum bisa terlupakan. Apalagi itu karena pilihan orang tua. Nah ini hati-hati, kalau bisa jangan diundang. Itu benar, sampai pelukan lama bang, suaminya dicuekin di pelaminan, ngeliatin aja. Apa nggak sakit? Ya boleh nggak mengundang kalau itu membuat suatu maldorot dalam acara resepsi kita. Apalagi nanti ngamuk-ngamuk, ada lagi begitu datang pingsan, ada kan pingsan, ada lagi malah digandeng, digondol, dibawa lari. Nah, itu yang repot. Ada lagi diculik, ya macem-macem. Nah lebih baik yang seperti itu bal jabal jangan diundang, ya. Siapa? Ya Fauzan. Yang kira-kira Mas ada saingannya Jabal jangan diundang, ya. Yang diundang ya Zainuddin. Ya, itu. Baik, paham ya Dok? Seperti etika. Kalau nggak diundang ya sudah. Kalau nggak ada konfirmasi dari tadi Kak Armin, ya udah. Oh berarti memang saya nggak ada undangan, maka nggak boleh menikmati sesuap nasi maupun seteguk air itu. Ya, lah bagaimana kalau memang kita tahu bahwa beliau ada lupa karena apa, teman dekat gitu kan. Kita datang tapi ngomong dulu, jangan makan dulu. Kan kaget tuh, duh. Misalnya, Fahrul ya? Iya, kamu nggak ngundang saya. Iya, maaf lupa. Nah, itu boleh. Datang seperti Rul Fahrul, ya. Besok datang ya Rul. Armin. Oh, maaf ya lupa. Nah, terus Armin mempersilahkan, silakan Kak, nikmati apa saja yang ada. Boleh nanti bawa pulang untuk istri anak. Nah, dibawa semua itu. Nah, ibu-ibu biasanya begitu. Dan saya perhatikan ibu-ibu itu kalau undangan itu selalu bawa tas. Kalau bapak-bapak nggak pernah itu. Karena ibu-ibu ternyata apa? Subhanallah, pikirannya walaupun toh dirinya, fisiknya di tempat undangan, tapi pikirannya itu di anak. Mau makan ini, ingat anaknya. Jadi masukin tas. Mau makan ini lagi tuh, gemblong wajib gitu kan. Mau makan nggak tega, anaknya di rumah, masukin lagi. Mau makan lagi, aduh ingat ya, masukin lagi. Makanya selalu ya perhatian, nggak ada pun satu ibu-ibu yang undangan pasti bawa tas. Kalau bapak-bapak alhamdulillah nggak pernah bawa. Kalaupun ada bawa sarung biasanya diubet-ubetin di sini nih. Itu pun hanya tertentu saja, Jabal gitu. Ya Allah, ya nggak boleh.
nggak boleh bawa sesuatu di tempat undangan kecuali dibawakan. Paham dok? Karena ada kan bawa bungkusi lirak kane di sini, cendoknya dibawa, garpunya dibawa, piringnya dibawa. Wah bagus banget ini. Ya Allah rugi lah, tekor nanti. Dan yang kedua, boleh ngadain walimah, tidak harus besar-besaran. Ini yang kita lihat, kita perhatikan, dok, sudah hilang sunnah Rasulullah dalam mengadakan walimah itu. Sedih kita melihat di mana orang-orang kaya kemudian menyewa gedung yang begitu mewahnya, tapi tidak disiapkan tempat duduk untuk makan dan minum para tamu. Ini salah. Lebih baik sederhana, tapi semua tamu ada tempat duduk walaupun dengan tikar. Lebih baik begitu. Makanya kalau nanti undangan ya, misalnya siapa punya adik ya, Nduk, yang mau nikahan. Siapa ini mau nikahan? Misalnya imam lah ya, imam misalnya, imam nikahan sama Nurul misalnya, siapin aja walimah sederhana, yang penting duduk semuanya ditikar ya, syukur ada kursinya, daripada tamu yang gedung begitu mewah tapi ternyata nggak menyediakan. Ya Allah, berdiri tapi nggak bisa. Lebih baik nggak makan nggak minum daripada berdiri makan minum. Kadang memang karena memang disilahkan terus, itu didesak oleh panitia, ayo ambil dan seterusnya. Nah gimana ini nggak ada tempat duduk? Maka alangkah baiknya Dok, ketika ada ustaz ya, kiai, apalagi abi datang, berdirikan tempat duduk tersendiri. Oh ini abi datang, jangan kiai ustaz samain orang lain, orang apa, paham? Itu contoh ya, paham? Seperti itu. Jadi yang lain, kedua, yang tamu-tamu lain mungkin makan minum di situ bisa dengan duduk dengan beri. Para ustadz nggak bisa. Ya. Nah gimana caranya kok kiai ustadz abi nggak makan minum? Ya, jangan dibiarin. Ya kalau gitu bukan nggak mau, sudah makan sudah, itu alasan ilat untuk menjaga supaya tidak ternodai dengan makan berdiri. Sementara pesan Rasulullah, ya jangan sampai sekali-kali kalian makan minum dalam keadaan qaimah, dalam keadaan berdiri. Paham Dok? Siapkan. Kalau perlu nanti memang kalau nggak ada di tempat undangan, nggak ada kursi atau tikar, boleh bawa kursi dari rumah. Ya, boleh itu, kursi lipat atau sajadah gitu. Nah, pulang dibawain apa-apa yang kira-kira pantas. Ya, bukan abi bukan ngajari, tapi ngasih tahu. Paham? Ya, kasih sesuatu. Ya, oh kok nggak makan nggak minum, bawain tuh kiainya. Seperti itu. Harus bedain, jangan malah memuliakan seorang yang mungkin secara dunia yang kita hormati, tapi secara keilmuan yang membimbing kita, mengajar kita, malah tidak ada penghormatan. Kan seperti itu. Tapi alhamdulillah jamaah-jamaah abi tahu. Begitu abi datang ke resepsi, kemudian setelah doa abi persilakan, ini tempat VIP abi silahkan. Nah seperti itu ya, duduk manis menikmati sajian hidangan, tapi nggak boleh bawa pulang makanannya, apalagi cendoknya. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya Dok? Paham. Hukumnya wajib. Kalau nggak bisa apa? Mohon maaf saya nggak bisa hadir karena ada acara yang bersamaan. Insya Allah lain waktu saya akan hadir. Paham Dok? Sehingga nggak mengecewakan orang yang mengundang. Kalau sengaja nggak mau, nah itu dosa kita. Apapun alasannya, ya, itu suatu dosa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau diwakilkan gimana abi? Boleh, nggak apa-apa, asal memang ada halangan. Diwakilkan misalnya, mohon maaf abi nggak bisa hadir Pak RT karena ada acara di luar kota. Itu hendaknya begitu. Kalau nggak bisa mewakilkan, itu sudah menggugurkan kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dakhala masuk, ahadukum, dan mana kitabnya? Mana kitabnya kan? Ayo diambil.
Ayo, khud'an. Ayo. Ahadukum, salah satu di antara kalian, al-masjidah. Al-masjidah. Ini harusnya untuk latihan ya. Tidak kasih harokat kali ya. Ada nggak yang kitab ini nggak ada harokatnya? Rul Fajar. Yang kita Mukhtarul Hadis nggak ada harokatnya gitu. Biar untuk latihan gitu anak-anak. Apa al-masjidi, apa al-masjidu gitu kan. Jadi kalau sudah ada harokatnya, ini nanti nggak berpikir ya ini terkepnya jadi apa begitu. Ahadukum wa ahadakum ya, kalau nggak ada harokatnya kan bisa ahada, ahadi, ahadu. Baik, al-masjidah yaitu ke masjid, jadi maf'ul. Falyarka maka hendaklah dia sholat. Walaupun falyarka biasa terjemahkan apa? Rukuklah. Maka tiba-tiba rukuklah tidak diterjemahkan, diartikan dengan maka sholatlah rakaataini, 2 rakaat. Qabla sebelum ayyajlisah, an yaitu yajlisah, dia duduk. Rawa meriwayatkan al-jamaah, ada rawahu asy-syaikhoni, ada rawahu al-jamaah. Berarti al-jamaah siapa? Semua imam kan? Imam Ahmad, An-Nasai, At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, semua sepakat bahwa ini etika ketika kita masuk dalam masjid ini, condok walaupun tidak waktu saat sholat maktubah. Contoh misalnya Fahrul masuk ini mau murajaah dari asrama, sebelum murajaah maka hendaknya sholat tahiyatul masjid. Nah ini kadang-kadang salah kaprah ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha dilakukan di lapangan, kemudian saat ditanya begitu sampai tempat sholat, Allahu Akbar, sholat apa? Tahiyatul masjid. Salah, itu namanya sholat tahiyatul lapangan. Apa yang dikerjakan berarti? Nggak ada tahiyatul masjid di lapangan. Yang ada adalah sholat sunatis sukril wudhu. Ya niatnya dirubah. Kalau sholatnya Idul Fitri, Idul Adha itu di masjid, maka sebelum prosesi sholat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri dilakukan, kita hendaknya sholat 2 rakaat. Sholat sunatan tahiyatul masjid rakaatain. Ini etika ketika saat kita masuk ke rumah Allah. Kalau di lapangan enggak, apa? Syukuril wudu, sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah selalu melakukan itu. Ya, sehingga cukup sangat populer, terkenal. Sendal beliau sudah masuk surga duluan sebelum Bilal masuk dalam surga itu sendiri. Kenapa? Beliau sangat istiqomah menjaga wudu, dan setelah wudu selalu sholat syukril wudu. Nah ini kita mungkin baru bisa menjaga wudhu saja ya. Batal wudhu. Kalau beliau Bilal bin Rabah batal wudhu, sholat syukril wudhu. Kalau batal wudhunya sehari 10 kali, sholat syukril wudhu 10 kali. Seperti itu. Subhanallah ya. Ya, ini sampai-sampai ketika saat Rasulullah itu sedang khutbah, ada salah seorang sahabat, tiba-tiba sahabat itu duduk. Apa kata Rasulullah? Kum fasolli rakaatain. Ya, berdiri dan kemudian sholat 2 rakaat. Nah kemudian kalau ada kasus seperti itu di mana? Ketika kita ada khutbah, sedang menyampaikan khutbahnya, ada 2 pilihan. Yang pertama, kita setelah sholat tahiyatul masjid, asal tidak di depan persis khutbahnya, khotibnya. Mau khutbahnya di sini, dia datang tiba-tiba langsung di depannya. Ya. Yang kedua, nggak apa-apa ketika duduk karena ingin mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh
khotib, seperti itu. Paham ya Dok? Paham ya Cung? Nah, dan itu tidak ada kaitan waktu, kapan saja bisa dilakukan. Karena ada sholat sunnah yang haram dilakukan. Sholat apa itu? Ba'diyah asar, ya kan? Dan sholat ba'diyah subuh haram. Tapi sholat tahiyatul masjid nggak ada keharaman. Fahrul habis acara apa ya, di mana habis subuh kemudian mau murajaah, habis subuh itu datang ke masjid misalnya masjid mana, Margonda, wah masjidnya bagus banget nih, kemudian karena batal wudunya dia ambil wudu, kemudian setelah itu mau murajaah sambil nunggu siapa, Armin yang karena motornya mogok gitu kan, masuk padahal habis subuh sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, waktunya tidak ada keharaman. Yang kedua apa? Sholat apa? Yang tidak terkait dengan waktu yang diharamkan. Sholat mayit, meninggalnya habis asar. Apa mungkin nanti nunggu habis sholat apa namanya? Maghrib saja deh, begitu. Nggak apa-apa, sholatin sampai selesai. Meninggalnya habis subuh. Ya subuh itu disolatkan. Masa menunggu nanti deh gitu. Nah kalau kita nanti di Mekah, di Madinah, genduk sholat mayit itu 5 waktu, nggak pernah putus. Habis duhur ada sholat lagi, habis asar nyolatin mayit lagi, habis subuh nyolatin mayit lagi. Tuh ya, nanti menjadi salah satu ya yang mungkin belum pernah haji maupun umroh, nanti jangan kaget. Ini sholat apa ini? Setiap habis sholat 5 waktu pasti ada sholat. Itu sholat mayit. Baik mayitnya yang ada di situ maupun kadang memang diminta untuk menyolatkan salah satu ulama yang meninggal, lalu bisa disolatkan di Masjidil Haram, seperti itu. 5 waktu di sana terus mengadakan seperti itu. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Wildan? Panggil Febri. Takut tidur malah. Idza apabila dakhala masuk syahrul Ramadhan. Apa syahrun artinya Dok? Iya. Ramadhan, bulan Ramadhan. Futihat, maka dibuka. Abwab dari kata babun, jamannya abwab, pintu-pintu as-samai, langit. As-samai, langit. Wa hulliqat, dan ditutup, dikunci. Apa? Abwabu, pintu-pintu jahannama, neraka jahannam. Wa sulsilat, dan dibelenggu, dirantai. Siapa? Al-jabalu, bukan jabal. Asyayatin, bukan jabal. Asyayatinu, syaitan. Kalau jabal nggak dibelenggu bal. Rawah, meriwayatkan dua hadis Asy-Syaikhani, Imam Bukhari dan apa? Kok jabal? Setan ini. Allah karim. Wasul silat, dan dibelenggu. Asyayatinu, setan. Nah, itu keutamaan di antara bulan Ramadan begitu mulia agungnya. Yang pertama apa? Dibukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Kemudian ditutup rapat-rapat pintu semua neraka. Dan iblis yang biasanya saat ini dilepaskan, ya, karena udah masuk Syawal, iblis dilepaskan lagi. Ini berkeliaran lagi. Saat ini pun iblis ada yang memandang kita, melihat kita. Dia tuh gemes kalau ada orang ngaji begini. Dia gemetar ketika saat dikumandangkan Al-Quran tadi itu. Dia ngintip tuh di lapangan tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan nggak? Dia melihat kita memang nggak bisa melihatnya, tapi dia punya misi visi, Dok. Jangan sampai orang itu mau melakukan kebaikan. Ya, ternyata alhamdulillah berhasil. Iblis tadi, anak-anak, ya anak putri, dikencingin telinganya semuanya sehingga nggak jamaah subuh tadi.
maka yang dikencingin telinganya nggak subuh tadi nanti berdiri di sana. Ya, tadi yang subuhan berapa orang santri putri? Allah karim, semua dikencingin semua. Dan itu Rasulullah menyampaikan, ketika ada seorang yang tidak bangun subuh atau melakukan sholat, maka yakinlah bahwa di janur hidungnya ada setan dan telinganya disiram, dikencingin oleh iblis sehingga tidak bisa mendengar kumandang Anda. Susah sulit diselimuti oleh setan itu. Ya Allah ya Rabbana, subhanallah, kok mau ya? Nah, kenapa bisa itu terjadi? Barangkali kita saat tidur tidak menjaga wudhu, nggak berzikir kepada Allah, lalu tidak ada azam, tidak ada kesungguhan, ya, nggak ada niat bahwa nanti malam saya akan bangun untuk tahajud. Kalau sudah ada niat itu, ya Allah ya Rabbana, nggak pakai jam beker pun akan bangun. Karena apa? Ada azam yang kuat, ya, maka akan menjadi sesuatu yang menjadi sugesti, menjadi motivasi. Itu akan bisa. Contoh misalnya siapa nih? Harun, Ibrahim, Mbak Im. Namanya Ibrahim, panggilnya Mbak Im. Mbak Im Wong. Ibrahim mau ke bandara, tiket sudah dibeli, penerbangan jam 6 pagi. Yang dipikirkan Mbak Im apa kira-kira malam itu? Supaya bagaimana sebelum subuh sampai bandara kan ya. Kira-kira apa yang usaha apa yang dilakukan? Tidur cepet-cepet, bangun cepet-cepet, mandi cepet-cepet semuanya. Paling enggak pasti ada usahanya. Telepon tuh temennya, tolong ya bangun ya bang ya, jangan sampai telat ini. Kekhawatiran, kerisauan, karena apa? Nanti kalau terlambat nggak bisa terbang. Seperti itu pun harusnya ketika saat tahajud. Pesan temennya dalam keadaan wudhu, pasang alarm kalau memang telinganya molor. Ya Allah ya Rabbana, ada motivasi, sugesti itu akan terus membangunkan kita, membangkitkan kita. Contoh begini dok, coba sekarang contoh sedikit bahwa sugesti itu mampu dan bisa merubah seseorang yang nyata, yang tidak nyata menjadi nyata, yang susah sulit menjadi mudah. Coba sekarang tangannya gini semuanya, jari, atau begini deh, pertama dulu, coba lihat semuanya punya tangan kanan kiri, ada otot yang sama kan? Apa ini? Urat nadi ya. Coba samain antara kanan kiri, ayo dilihat semua, terus samain. Kalau ada yang nggak sama, tolong ngomong, kok ini kok nggak kelihatan atau nggak sama. Kemudian sudah satukan, kemudian ukur panjangnya antara kanan kiri, sama nggak? Ayo luruskan, lihat, kemudian luruskan. Sudah lihat tadi, terus disatukan, padukan antara kanan kiri, kanan, sama nggak panjangnya? Ayo, kalau ada yang panjang sebelah ngomong. Coba lihat, dok, begini dok, jangan miring begini. Ayo. Sama semuanya, sama. Ayo dilihat, kanan kiri lihat, mulai dari telunjuk, kelingking, sama semuanya. Kalau ada yang nggak sama, tolong bilang. Jabal sama jabal. Nah, sekarang ambil tangan kanan, dilepas, tangan kanan lepas pelan-pelan. Kemudian digoyang-goyang. Tangan kanan lebih panjang daripada tangan kiri saya. Tangan kanan, jari-jari ini lebih panjang daripada tangan kiri. Coba, ayo. Tangan kanan, jari kanan lebih panjang daripada tangan kiri. Jari kanan lebih panjang daripada tangan kiri. Bayangkan dan rasakan, semakin panjang semakin panjang. Ayo, tangan kanan. Ayo, tangan kanan, jari kanan lebih panjang daripada jari kiri. Bayangkan dan rasakan. Tangan kanan
Jari kanan lebih panjang, digoyangkan. Semakin digoyang semakin panjang. Semakin saya goyang semakin panjang. Semakin saya goyang semakin panjang. Kemudian sudah, satukan lagi. Satukan lagi. Ayo. Satukan lagi. Dilihat. Ayo, dilihat. 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 Ayo dilihat. 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 Ayo coba dilihat. Dilihat dengan mata sadar sesadaran yang kanan. Yang kanan, yang kanan. Nah. Ada yang panjang kanan siapa? Ada? Nah, itulah diantara sugesti. Ayo, ya Allah kembalikan normal lagi ya Allah pandangan kami. Normal lagi. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tangan. Tangan ini namanya hipnotis, tapi nanti kita akan terapkan hipno Quran. Tangan lekatkan, Dok. Jom. Jari-jari sekuat mungkin. Saya tanya sekarang, lem apa yang paling kuat untuk mengeratkan antara jari-jari? Lem apa? Korea. Terus apa lagi? Yang kira-kira menurut anak-anak sendiri, lem apa? Lem? Nah, bayangkan itu lem Korea. Kata Ibrahim, bayangkan lem Korea. Kalau lem fok, bayangkan lem fok. Kemudian coba, Dok, dilihat. Fokus, lihat jarinya, jangan lihat jari orang lain. Kemudian Abi sugesti. Jari kalian, kemudian saya kasih lem Korea, lem fok yang paling kuat untuk menyatukan antara kedua jari. Coba ditekan. Nah, semakin banyak lem itu maka semakin kuat menyatu antara dua jari itu. Semakin kuat, semakin kuat. Bayangkan dan rasakan. Bayangkan dan rasakan. Hitungan 1, 2, 3. Ketika anak-anak mencoba untuk melepaskan, malah semakin kuat jari-jari itu melekat. 1, 2, 3. Lepas. Seperti itu. Kalau yang bisa berarti kurang normal. Ya. Itu diantara ya sugesti itu. Itu bisa coba berkali-kali. Ya, bercoba kali-kali dan ternyata itu menjadi subhanallah sugesti dan bisa sampai nggak bisa untuk melepaskan gitu. 1, 2, 3. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana bahwa sugesti itu mampu dan bisa merubah segala sesuatu yang tadinya malas menjadi giat, yang susah menjadi mudah. Insya Allah seperti itu ya, Dok ya. Baik, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.